Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pembelajar. Di video ini saya ingin mencoba berbagi dan bersama-sama mengikuti tahapan demi tahapan di program seri belajar Diklat Pelatihan PPSPI Angkatan yang ketiga. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah mengikuti tahapan dari pelatihan ini angkatan yang ke-1 dan kedua. Tapi mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu semuanya yang sedang mengikuti pelatihan ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mengikuti tahapan demi tahapan di pelatihan PSPI angkatan yang ketiga ini. Dimulai dari pretest ya Bapak dan Ibu. Di soal pretest ini ada 25 soal yang harus kita jawab sebelum kita mengikuti tahapan berikutnya. Baik, soal yang pertama adalah sebuah desain universal secara umum harus memenuhi kriteria berikut. A. Accessible, adaptable, dan inclusion. B. Inclusion, usable, dan accessible. C. Adaptable, usable, dan accessible. Atau D. Usable, adaptable, dan accessible. Ya, saya pilih A. Selanjutnya, berikut adalah pernyataan yang tepat tentang identifikasi hambatan belajar peserta didik. Yaitu, apakah A memudahkan guru dalam melakukan pengelompokan peserta didik? Apakah B sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan sekolah? Dalam menjalankan pendidikan inklusif? Atau C menentukan jenis disabilitas seperti peserta didik yang autis, lambat belajar, dan jenis disabilitas lainnya? Atau D melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan berpartisipasi di kelas atau di lingkungan sekolahnya? Ya, saya jawab C. Menentukan jenis disabilitas seperti peserta didik yang autis, lambat belajar, dan jenis disabilitas lainnya. Next. Mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan dengan hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh peserta didik penyandang disabilitas, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang sama bobotnya dengan yang digantikan. Nah, penjelasan tersebut merupakan definisi dari model adaptasi kurikulum, yaitu apakah model eskalasi, apakah model modifikasi, apakah model omisi, atau apakah model substitusi. Saya jawab model substitusi. Next. Ibu Oni, guru kelas 3 SD, melakukan identifikasi hambatan belajar beserta didiknya. Ia memperoleh data dan informasi bahwa salah satu peserta didiknya, Yuda, sering terlihat sedih, cemas, dan nampak seperti kehilangan minat. Nah, informasi dari orang tuanya, Yuda juga tidak suka bergaul dengan saudara-saudaranya. Lebih sering mengurung dirinya di kamar dan mudah tersinggung. Dari data dan informasi tersebut, Ibu Oni berkesimpulan Yuda mengalami hambatan, apakah kesulitan belajar, apakah lamban belajar, apakah mengendalikan emosi, atau apakah hambatan perilaku sosial? Ya, saya jawab mengendalikan emosi. Next. Hal yang paling penting dalam penentuan strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif adalah apakah ketersediaan alat pendukung pembelajaran, apakah kebutuhan belajar peserta didik, apakah kebutuhan orang tua peserta didik, ataukah jenis hambatan yang dihadapi peserta didik. Ya, jawaban saya kebutuhan orang tua peserta didik. Next. Terdapat perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Dengan kata lain, peserta didik tersebut menjalani sistem penilaian yang berbeda dengan peserta didik reguler. Perubahan tersebut bisa berbentuk penyesuaian soal,
perubahan alokasi waktu, teknik atau cara penilaian, atau tempat penilaian. Nah, definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi, apakah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, penilaian pembelajaran, ataukah proses pembelajaran. Ya, jawaban saya adalah ini termasuk penilaian pembelajaran. Soal selanjutnya, berikut adalah 3 prinsip UDL. Kecuali menyediakan berbagai cara tindakan. Yang kedua, menyediakan berbagai cara untuk mengevaluasi. C. Menyediakan berbagai sarana yang representatif. Ataukah D. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran efektif. Ya, saya pilih B ya. Kecuali menyediakan berbagai cara untuk mengevaluasi serta menilai peserta didik sesuai kemampuan mereka. Soal berikutnya, manakah strategi yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan pendengaran? Satu, berhadapan dengan peserta didik saat berbicara kemudian berbicara seperti biasa. 2. Pertimbangkan menggunakan bahasa isyarat baku. 3. Pastikan Anda mendapat perhatian peserta didik sebelum berbicara. Atau keempat, halangi bayangan wajah Anda saat berkomunikasi dengan peserta didik. Ya, jawabannya 1 dan 3 ya. Jaringan recognition dalam otak berfungsi untuk apakah mengetahui tentang di mana, apakah mengetahui tentang apa, atau C. Mengetahui tentang bagaimana, ataupun D. Mengetahui tentang mengapa. Ya, jawabannya adalah mengetahui tentang apa dalam pembelajaran. Next. Strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif berkaitan dengan prinsip-prinsip Universal Design Learning, yakni multiple means of action and expression, yang berarti apakah mengupayakan ketersediaan berbagai fasilitas, atau B. Menyediakan berbagai sarana yang representatif, C. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresif, ataukah menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran efektif. Iya, saya lebih jawab A ya. Mengupayakan ketersediaan berbagai fasilitas agar peserta didik dapat menunjukkan ekspresinya. Soal berikutnya adalah perhatikan gejala-gejala fungsional peserta didik berikut ini. Sering melampilkan perilaku repetitif atau berulang-ulang. Sangat fokus pada hal-hal yang tidak pantas, terobsesi pada topik pembicaraan tertentu, tidak dapat memperbaiki pertemanan, terpaku pada pengalaman sensorik tertentu, misalkan lampu atau tekstur. Nah, apabila anak mengalami gejala seperti di atas, maka patut diduga mengalami kesulitan interaksi perilaku. Next. Metode atau strategi pembelajaran umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler tidak diterapkan untuk peserta didik penyandang disabilitas. Peserta didik tersebut memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, hambatan, dan kebutuhannya. Nah, definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi, apakah tujuan, apakah materi, apakah proses, apakah penilaian. Ya, saya lebih memilih kepada proses pembelajaran. Next. Model evaluasi CIPO
dimensi yang digunakan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program. Disebut apakah input, product, outcome, atau konteks. Ya, saya pilih konteks. Dimensi model evaluasi CIPO yang berfungsi untuk menggambarkan dan merinci keterkaitan dengan lingkungan, kebutuhan yang belum terpenuhi, siapa yang dilayani, dan tujuan program. Apakah konteks, outcome, produk, atau input? Masih ya model evaluasi CIPO ini, tapi ini untuk menggambarkan dan merinci keterkaitan dengan lingkungan, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan siapa yang dilayani, dan tujuan program. Ya, saya jawab adalah konteks. Universal Design Learning dikembangkan berdasarkan ilmu berikut. Pertama, ilmu neurologi, psikologi sosial, dan keberagaman peserta didik. Apakah ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman peserta didik? Apakah ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan psikologi sosial? Apakah D, ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman cara belajar? Ya, saya pilih berdasarkan ilmu ideal ini, berdasarkan ilmu dari neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman cara belajar. Next. Nah, asesmen untuk mengetahui kondisi awal peserta didik, baik secara kognitif maupun non-kognitif. Nah, manakah yang sesuai dengan pernyataan tersebut? Apakah diagnostik, sumatif, formatif, atau asesmen berkelanjutan? Ya. Ini adalah asesmen diagnostik ya. Selanjutnya, nah, assessment of learning merupakan sebutan lain untuk jenis assessment. Ingat, Bapak dan Ibu, ada assessment of learning, ada assessment for learning, dan juga assessment as learning. Nah, assessment of learning merupakan sebutan lain untuk jenis assessment sumatif. Ya. Next, komponen profil belajar siswa yang menyediakan informasi tentang keterbatasan, kebutuhan, serta dukungan yang diperlukan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah apakah komponen C dan komponen D, apakah komponen A dan komponen E, apakah komponen B dan komponen C, apakah komponen A dan juga komponen B. Saya pilih komponen A dan juga komponen E. Sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif menerapkan kurikulum yang berlaku secara nasional yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas. Adaptasi kurikulum meliputi apakah A. Tujuan, materi, proses, dan penilaian, apakah B. Indikator, tujuan, proses, dan penilaian, apakah C. Tujuan, proses, refleksi, dan tindak lanjut, ataukah D. Indikator, tujuan, proses, dan teknik penilaian. Saya memilih tujuan, materi, proses, dan juga penilaian. Nah, Fajri duduk di kelas 4 SD. Ketika disuruh membaca, ia mengalami banyak kesulitan, sering mengulang, terlihat berusaha keras untuk mengeja, kesulitan dalam membedakan huruf P, P, dan Q, dan tidak memahami apa yang dibaca. Fajri juga lamban dalam belajar bahasa dan memiliki kosakata yang terbatas. Nah, berdasarkan data dan informasi tersebut, Fajri mengalami kesulitan belajar spesifik, yaitu apakah diskalkulia, disgrafia, disleksia, atau dispraksia.
Saya memilih disleksia. Next. Berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan fisik, strategi manakah yang paling tepat untuk kita lakukan ya? Apakah menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan, atau dalam pemberian tugas, peserta didik dengan hambatan fisik diberikan waktu yang sama dengan peserta didik yang tidak memiliki hambatan? Apakah untuk membantunya fokus pada apa yang peserta didik butuhkan, bukan pada apa yang mampu dilakukan anak? Ataukah selalu memberikan bantuan kepada peserta didik dengan gangguan fisik? Saya pilih A. Menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan atau terlalu melindungi peserta didik dengan hambatan fisik. Oke, next. Universal Design for Learning salah satunya dikembangkan berdasarkan penelitian mengenai 3 jaringan yang terlibat ketika seorang belajar. Apakah A. Kognitif, psikomotor, dan didaktik? Apakah B. Afektif, recognition, dan strategik? Apakah C. Kognitif, recognition, dan didaktik? Apakah E. A, B, C, D? Apakah D. Afektif, psikomotor, dan juga strategik? Saya pilih afektif, recognition, dan juga strategik. Ya, next. Berikut strategi pembelajaran yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan bicara. Ya, ini hambatan bicara. 1. Posisikan wajah Anda menyamping dengan peserta didik ketika berkomunikasi dengannya. 2. Memberikan contoh membuat kalimat yang benar. 3. Ajarkan model-model alternatif untuk bisa berbicara. 4. Ajukan pertanyaan secara tertulis dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik yang bersangkutan. Ya, di sini ada pilihan ya, A, B, C, dan juga D. Dan saya memilih memberikan contoh membuat kalimat yang benar dan juga ajukan pertanyaan secara tertulis dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik yang bersangkutan, yaitu dan 2 dan 4. Next. Tujuan pembelajaran pada kurikulum sekolah reguler diubah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas. Konsekuensinya, rumusan kompetensi untuk peserta didik tersebut berbeda dengan peserta didik lainnya. Penyesuaian yang berkaitan dengan KI dan KD merupakan bentuk adaptasi. Apakah penilaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, ataukah proses pembelajaran? Saya pilih tujuan pembelajaran. Next. Berikut ini adalah cara untuk menilai kemajuan peserta didik di kelas inklusif. 1. Penyesuaian skala penilaian. 2. Observasi informal. 3. Peserta didik menilai diri sendiri. 4. Menggunakan format tes baku. Nah, dari keempat poin tersebut manakah yang sesuai? Apakah 2 dan 4? Apakah 1 dan juga 2? Apakah 1, 2, dan 3? Ataukah poin 4 saja? Ya, saya jawab 1, 2, dan juga 3. Ya, C. Iya, itu merupakan 25 soal sudah saya jawab dan kita lihat hasilnya. Iya, saya bisa menjawab 20 ya Bapak dan Ibu dari 25 pertanyaan yang disajikan di soal pretest ini. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu, ini merupakan soal pretest dan ini merupakan soal awal saja untuk menentukan pengetahuan kita sebelum memasuki pembelajaran. Mudah-mudahan nanti tahapan demi tahapan kita bisa mempelajari dengan baik dan juga benar serta mampu memahami tentang materi-materi yang akan nanti diberikan
dan pada akhirnya nanti di soal post-test tentunya, ya, di soal post-test kita bisa menjawabnya dengan benar, yang tentunya eh, kita secara mampu mengetahui dan juga memahami terkait dengan materi yang disajikan di seri pembelajaran ini, yaitu seri Guru Belajar PPSPI. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, yaitu pembelajaran diklat pelatihan PPSPI. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti selanjutnya kita akan bahas terkait dengan tahapan-tahapan dan juga soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.